Kelas 6, tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran 4. Globalisasi bermanfaat atau tidak? Apa manfaat globalisasi bagi manusia di berbagai belahan dunia? Perhatikan di sekitar kita. Ketika kita berbelanja di supermarket, kita menemukan berbagai makanan dan barang yang diproduksi di luar negeri. Aneka pasta dari Italia, keju dari Belanda, kursi plastik buatan Tiongkok, atau peralatan dapur produksi Jerman. Apakah makanan dan barang produksi Indonesia juga ada di luar negeri? Tentu saja. Sekarang di negara lain tidak sulit menemukan gudeg dalam kaleng produksi Indonesia. Kain dan perabot hasil karya pengrajin daerah pun semakin terkenal di mancanegara. Kemudahan dalam pertukaran produk merupakan salah satu hal positif dari globalisasi. Perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin canggih menandai dimulainya era globalisasi. Telepon, satelit, televisi, dan jaringan internet membawa berita dari belahan dunia lain tanpa jeda waktu. Dalam sekejap, berita penting dan populer tersampaikan di segala penjuru dunia. Namun perlu pula kita waspadai, globalisasi dapat mempengaruhi kebudayaan manusia di sebuah negeri. Masuknya pengaruh asing secara tidak langsung akan membawa perubahan budaya dalam masyarakat. Perubahan budaya bisa menjadi pengaruh positif, namun bukan tidak mungkin membawa pengaruh negatif. Saat ini, di kota besar di Indonesia, anak-anak muda gemar menikmati tayangan dari Korea. Mereka juga meniru cara berpakaian muda-mudi Korea. Apakah sesuai dengan nilai-nilai dalam budaya Indonesia? Belum tentu. Pengaruh positif akibat globalisasi tentu akan memperkaya manusia di sebuah negeri, namun tanpa benteng nilai budaya yang kuat, tidak mustahil nilai luhur sebuah bangsa akan luntur akibat globalisasi. 1. Apa saja dampak positif dari globalisasi? Beberapa dampak positif dari globalisasi yaitu memberikan kemudahan dalam pertukaran produk, membawa perubahan budaya ke arah yang lebih baik dalam masyarakat, dan memberi kemudahan masyarakat dalam hal komunikasi dan transportasi. 2. Apa saja dampak negatif dari globalisasi? Beberapa dampak negatif dari globalisasi yaitu penyalahgunaan narkoba, masuknya pengaruh asing yang tidak sejalan dengan nilai-nilai dalam budaya Indonesia, terjadinya pemanasan global. 3. Mengapa globalisasi dapat mempengaruhi budaya bangsa? Globalisasi dapat mempengaruhi kebudayaan di sebuah bangsa karena masuknya pengaruh asing secara tidak langsung akan membawa perubahan budaya dalam masyarakat yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai dalam budaya sebuah bangsa. 4. Mengapa globalisasi menjadi tantangan tersendiri untuk kita? Karena pengaruh positif akibat globalisasi tentu akan memperkaya manusia di sebuah negeri. Namun, tanpa benteng, nilai budaya yang kuat, tidak mustahil nilai luhur sebuah bangsa akan luntur akibat globalisasi. 5. Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi era globalisasi? Yang harus kita lakukan untuk menghadapi era globalisasi yaitu kita harus mampu memilih hal-hal yang baik dan tidak baik bagi diri kita. Jauhi narkoba karena itu akan merusak masa depan, harapan keluarga,
dan masa depan bangsa Indonesia. Belajar sepanjang hayat, terus berusaha, kenali potensi diri, kembangkan bakat yang dimiliki untuk menutupi kekurangan diri, serta selalu tampil percaya diri, berpikir global dan bertindak lokal, melestarikan nilai-nilai luhur budaya Indonesia, dan memegang teguh nilai-nilai luhur bangsa. 6. Gambarkan secara visual salah satu dampak dari globalisasi. Berikut contoh gambar visual salah satu dampak dari globalisasi. Ayo mencoba pada halaman 77. Globalisasi membawa manfaat sehingga kita bisa mengenal mainan dari negara lain seperti Rubik. Masih ingatkah kamu dengan mainan Rubik? Mainan gabungan dari kubus-kubus. Jika ada 2 Rubik digabungkan, bisakah kamu menemukan volumenya? Sekarang kamu akan melakukan eksplorasi menemukan volume gabungan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu 2 bangun kubus berukuran sama dan balok dengan ukuran seperti gambar, dan 1 kantung pasir. Ikuti langkah-langkah kegiatan seperti berikut. Masukkan pasir ke dalam bangun 1 hingga penuh. Masukkan pasir ke dalam bangun 2 hingga penuh, dan pindahkan pasir dari bangun 1 dan bangun 2 ke dalam bangun 3. Apakah semua pasir dari bangun 1 dan bangun 2 dapat mengisi ruang di dalam bangun 3? Apakah terdapat sisa pasir yang tidak dapat masuk ke dalam bangun 3? Jelaskan. Ya, semua pasir masuk ke bangun 3 tanpa sisa karena jumlah volume bangun 1 dengan bangun 2 sama dengan volume bangun 3. Lakukan sebaliknya, pindahkan pasir dari bangun 3 ke bangun 1 dan 2. Apakah semua pasir dari bangun 3 dapat mengisi ruang di dalam bangun 1 dan 2? Apakah terdapat sisa pasir yang tidak dapat masuk ke dalam bangun 1 dan 2? Jelaskan. Ya, semua pasir masuk ke dalam bangun 1 dan 2 tanpa sisa karena volume bangun 3 sama dengan jumlah volume bangun 1 dengan bangun 2. Jika kamu perhatikan dengan seksama, bangun 3 dibuat dengan menggabungkan bangun 1 dan bangun 2, digabungkan pada sisi FGCB, bangun 1, dan sisi EHDA, bangun 2, berdasarkan kegiatan yang kamu lakukan tadi, bagaimana hubungan antara volume 1, 2, dan 3? Bangun 1 sama dengan bangun 2, sama dengan 1/2 kali bangun 3. Bangun 3 sama dengan 2 kali bangun 1 sama dengan 2 kali bangun 2. Mari kita buktikan hubungan volume antara bangun 1, bangun 2, dan bangun 3 dengan menghitungnya. Hitunglah volume bangun 1. 6/3 sama dengan 216 cm pangkat 3. Hitunglah volume bangun 2. 6/3 sama dengan 216 cm pangkat 3. Hitunglah volume bangun 3. 12 dikali 6 dikali 6 sama dengan 432 cm pangkat 3. Apa hubungan antara volume ketiga bangun tersebut? Volume bangun 1 sama dengan volume bangun 2 sama dengan 1/2 volume bangun 3.
volume bangun 3 sama dengan 2 kali volume bangun 1 sama dengan 2 kali volume bangun 2. Ayo berdiskusi pada halaman 80. Masih ingatkah kamu dengan cerita Mang Samad pada pembelajaran 2? Diskusikan kembali pertanyaan berikut berdasarkan cerita tersebut. 1. Apa dampak dari usaha yang dilakukan Mang Samad bagi warga di sekitar? Dampak usaha Mang Samad bagi warga di sekitar yaitu membantu meningkatkan perekonomian warga. 2. Mengapa usaha Mang Samad meningkatkan perekonomian warga? Karena semakin maju usaha Mang Samad, maka semakin maju juga tingkat penghidupan pegawai yang bekerja membantunya. 3. Apa dampak dari usaha yang dilakukan Mang Samad terhadap Indonesia? Produk sandal kulit buatan Mang Samad dari Garut membuat Indonesia makin dikenal dan turut memajukan perekonomian bangsa. 4. Mengapa usaha Mang Samad memperkuat perekonomian bangsa? Jelaskan. Karena produk sandal buatan Mang Samad sudah menembus ke pasar mancanegara. Dengan demikian, Mang Samad bisa berbagi pengalaman dan motivasi kepada banyak orang agar bisa meningkatkan perekonomiannya, sekaligus akan memperkuat perekonomian bangsa. 5. Mengapa usaha Mang Samad bisa mengharumkan nama Indonesia? Karena produk sandal Mang Samad memiliki kualitas produk yang baik. 6. Sikap berbagi apa yang bisa kita contoh dari Mang Samad? Sikap berbagi yang bisa kita contoh dari Mang Samad yaitu sikap berbagi ilmu dan pengalamannya kepada orang lain, serta membantu banyak orang untuk meningkatkan perekonomiannya. Pada saat kita berhasil dari sisi perekonomian, kita juga membantu banyak orang untuk meningkatkan perekonomiannya, sekaligus akan memperkuat perekonomian bangsa. Bagaimana dengan kamu? Sikap apa yang bisa kamu contoh dari Mang Samad yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Buatlah rencanamu. Perhatikan tabel berikut. Sikap yang pertama, bekerja keras, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, belajar dengan sungguh-sungguh, menyelesaikan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Sikap yang kedua, berbagi ilmu pengetahuan, pengalaman, dan motivasi. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, membantu teman yang kesulitan saat mengerjakan tugas-tugas sekolah. Sikap yang ketiga, membantu orang lain. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, memberi santunan kepada teman yang terkena musibah. Dan sikap yang keempat, berusaha keras, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, tidak mencontek saat ujian sekolah.